Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak kan aja sedikit. Ini ya. Hmm. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Hmm. netizen bertanya kenapa Berdua lagi. berdua ini, karena berdua lagi kita. Iya. Saya berhubung karena Habib Fadli hari Iya. ini dia sedang mengadakan kegiatan wasit di Babus Salam ya. Di pesantren Darul Darul Arafah. apa? Ya, dia wasit pencak silat. Oh, dia wasit Jadi di sana. Iya. termasuk ini tugas negara. Masuk Jadi surga. kita berganti-gantian kalau ada Iya. tugas dari negara tetap kita lakukan, tapi walaupun tidak ada Habib Fadli, kita udah izin sama Habib Fadli untuk kali ini kita berdua dulu. Tapi tetap yel-yel kita nggak boleh lupa. Oh, Oh tetap. ya, yel-yel kita. Bersyukur juga tetap ya? Ya tetap, Oh, tetap ya, kan ya. begitu. Oke, Walaupun oke. apa nanti kan Hmm. Habib Fadli ngasih Vlog apanya ya? vlog dia, Oh, baru kita gabungkan iya. biasanya biar orang tahu bahwasanya Habib Fadli nggak kemana-mana. Iya. Dan istri yang melihat, oh betul, betul. suamiku lagi ada tugas negara Jadi seperti kayak ikut itu. konten Iya. ya, kan gitu. Salam atau FBI, bersyukur, tersenyum dan bahagia. Oke tuh, silakan tuh, Nah, begini Abi. Ustaz. Iya, iya lupa. Karena pula. sering sama Karena sering sama Abi. Abi kan. Iya, iya. Apa begini Ustaz? Hmm, Kita kan ini mencerita masalah rupanya, masalah inilah apa tuh? pembunuhan dulu itu. Pembunuhan yang terjadi sekarang ini. Rupanya kejadian di dunia ini rupanya dulu pun udah ada kejadian di zaman Nabi Adam ya. Nah, itu bagaimana ceritanya, Gini. Ustaz? Bagaimana Sebelum ceritanya? kita cerita ke sana, Iya. sahabat ataupun saudara-saudara FBI, bahwasanya di dalam Al-Quran Iya, itu sudah dibagi beberapa bahagian. iya. Yang pertama ada disebut dengan akidah, yaitu Oh, keimanan. Keimanan iya. Kemudian ada yang disebut dengan ibadah, hubungan kita kepada Allah SWT yang ada hubungannya sama rukun Islam. Kemudian yang ketiga ada namanya muamalah, Hmm. hubungan sesama manusia, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, perbankan, mawaris dan sebagainya itu dituangkan di dalam muamalah. Oh, Kemudian iya. di dalam Al-Quran juga bercerita tentang kisah. Bisa-bisa kejadian demo dulu lagi. Iya. Masa-masa dulu, Iya. baik masa itu pada masa Nabi, tentu semua ini adalah masa-masa sebelum Nabi Muhammad. Oh gitu. Iya, karena Al-Quran Iya, ini iya, diturunkan betul. untuk Nabi Muhammad. Iya, Kisah-kisah betul. sebelumnya, kisah-kisah sesudah itu tidak lagi ada di Al-Quran karena itu diceritakan nanti di hadisnya Nabi Muhammad SAW atau hadis qudsi Oh, gitu. Berarti yang kita lama itu nggak ada tergantung dalam Oh nggak ada, ya Sesudah pada masa kerasulan Nabi itu tetap dicantumkan. Oh. Contohnya bagaimana Nabi harus berdakwah secara terang-terangan. Iya, iya. Bagaimana Nabi berdakwah harus sembunyi-sembunyi. Iya. Di awalnya kan sembunyi-sembunyi. Oh. Yang diambil oleh Rasulullah SAW hanya saudaranya, kawan dekatnya, kerabatnya, orang-orang yang berada di lingkungan Nabi saja. Oh. Disuruh sembunyi. Iya, iya. Setelah meluaslah dakwah Rasulullah SAW, baru Allah SWT berfirman agar Nabi berdakwah sudah harus terang-terangan. Oh. Mulailah ke daerah-daerah lain, ke sana, ke situ, dan beberapa daerah tuh menjadi tempat berdakwahnya Rasulullah Jadi SAW. awalnya tadi Nabi berdakwah Iya. dengan sembunyi-sembunyi itu kena apa? Ya, Ada terasa ketakutan pasti. gitu. Dan itu dinukilkan di dalam Al-Quran. Iya. Contoh, itu kan kisah juga. Iya, iya. Contoh cerita tentang Abu Lahab. Nabi pernah bercerita bahwasannya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Lahab bilang, "Celakalah engkau wahai Muhammad bercerita tentang hal-hal yang tidak biasa kami Mendengar. ketahui Oh. di masa kepemimpinan kami dengan bangsa Quraisy." Iya. Habis itu baru keluarlah ayat Al-Qur'an surah Al-Lahab. Tabat siada abi lahabyu watab. Justru yang celaka itu bukan Muhammad. Yang celaka itu adalah kau Abu Lahab. Muhammad itu nggak celaka. Jangan coba-coba dengan Muhammad. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun kisah namanya. Oh, itu kisah juga. Kisah. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, tentu yang berkenan dengan itu dituangkan dalam hadis. Nah, itu dia. Tidak ada nabi sesudah Nabi Iya, Muhammad. wala nabi ya ba'da. Tidak. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad Iya. SAW. Nah, cerita tadi Iya. tentang yang Atuk ceritakan itu kisah anak Nabi Adam alaihissalam. Habil dan Qabil. Oke, Oh, kita iya, tanya iya. dulu. Iya. Di pertama sekali
Hawa Iya. itu melahirkan 2 kelahiran. Kembar. Ya 2 kelahiran kembal. Oke, kembar. silakan. Yang Iya. atau ketahui siapa aja namanya? Kabil. Kabil dan Habil. Habil. Terus yang ceweknya Kabil sama Habil ini bukan satu kelahiran. Oh. Ini yang perlu kita sampaikan. Ah. Saya yakin dan percaya kita semua udah tahu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Iya. Pertama, Kabil dia lahir bersamaan dengan yang namanya Labuda. Ulangi ya, iya. Kabil pasangannya Labuda. Satu kali lahir. Oh. Kayak Dalpa-Dalpi. Iya. Oh, Dalpa-Dalpi iya, ya bandingannya iya, ya. betul. Jadi dia perempuan laki-laki. Oh, sepasang lah itu. Sepasang. Jadi pertama Kabil lahirlah bersamaan dengan Labuda. Kemudian Habil juga gitu, lahir berpasangan dengan Iklima. Oh. Berarti pasangan kembarnya. Iya. Sepasang juga. Iya, berarti sepasang juga. Dua pasang Iya. berarti ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Adam alaihissalam bahwasanya hendaknya Nabi Adam alaihissalam menikahkan anak-anaknya. Disuruh nikah sama Allah. Karena zaman dulu itu manusia orang mekan-mekan Cuma aja. itu dia mau nikah sama siapa? Iya, Tentu kan bagi kita yang belum paham akan bilangin loh. Iya. Masa gitu Nabi Adam, dia nabi, anak sama anak kok nikah katanya. Nah, kalau dikaji-kaji zaman Iya, sekarang tentu. iya. Kalau dia nggak nikah sama anaknya, Kemana anak sama cari anaknya dia mau keturunan? nikah sama siapa? Sementara mereka adalah orang-orang pertama yang lahir di muka bumi. iya di muka bumi ini. Nah, udah tadi Kabil sama Habil. Labuda. Labuda. Habil sama ayo siapa? Apa tadi? Iklima. Iklima. Rupanya Allah menakdirkan Iklima ini berparas cantik. Cantik kali pasangan Habil tadi. Kalaupun nanti kita terbalik kita luruskan. Iya, kita luruskan. Cantik. Karena kan pada posisi ini Kabil justru dia Kabil ini yang sama Iklima yang cantik. Kelahirannya. Yang kedua Kita tadi. lihat. Jadi pada akhirnya gini aja lah, singkat kata singkat cerita. Terjadilah suatu permasalahan di awal bahwasannya Kabil nggak terima dia dinikahkan sama Labuda. Alasan dia tak terima itu bagaimana kok bisa alasan nggak terima? Karena dia kan merasa cemburu gitu. Tidak, karena kan Iklima ini yang satu pasangan sama dia tadi harus kita luruskan. Tadi ada kesalahan sedikit. Dia sama-sama sama Iklima. Dia maunya pasangan sama-sama lahir dia itulah yang nikah sama dia. Oh, maksudnya nggak bisa disilang? Nggak mau, dia tak mau disilang. Dia tak mau disilang. Padahal firman Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya pernikahan itu disilang. Jangan satu kelahiran mereka nikah. Harus silang. Si A sama si C, si B dengan si D. Harus silang. Dalpa sama Dalpi nggak boleh. Nah, misalnya ada lagi nanti sama yang lain. Gitulah waktu itu. Jadi akhirnya singkat kata singkat cerita, bijaksana lah Nabi Adam alaihissalam. Iya. Bagaimana cara seorang tua? Bagaimana cara dia berbijaksana? Yaitu dia bilang gini aja. Habil berkurban dengan apa yang kalian miliki. Nanti kita taruh di satu tempat di daerah pegunungan yang tinggi. Kita lihat kurban siapa yang diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu untuk menunjukkan siapa yang mendapatkan itu nanti begitu. Siapa yang dapatkan artinya kurbannya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun permintaannya tentang perjodohan pun akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Jadi sampai sini paham masih atau iya, masih paham? Terus kelanjutannya setelah itu akhirnya si Kabil dia kan ini bergerak di bidang tanam-tanaman. Usaha ya kalau kita sekarang dulu gandum. Iya. Dia kasih tanam-tanamannya yang terjelek, bukan yang terbaik. Kepada abang dia. Iya, enggak. Kepada siapa? Yang bakal dia kurbankan kepada Allah, yang bakal disajikan lah. Kalau kita bilang sesajen kan salah. Kurban lah. Yang akan dikurbankan ditaruh di satu pegunungan. Tapi yang jelek. Yang paling jelek kata dia, Allah untuk apalah. Dia nggak yakin dengan kebesaran Allah karena dia kan tidak tahu persis tentang keberadaan Allah pada saat itu. Nah, berbeda sama Habil. Habil ini punya peternakan. Dia bergerak di bidang peternakan. Dicarinya domba yang paling bagus. Yang paling dia sayangi, kalau diambil orang dia nangis, gitulah kira-kira. Kalau gambaran kita sehari-hari. Nah, akhirnya ditaruhlah dua benda tadi di atas gunung. Satu tempat di satu tempat, tiba-tiba datanglah seperti api.
Tahu yang hilang? Apa yang hilang? Yang cantik tadi lah itu. Cantik. Jadi yang jelek tadi apa enggak? tadi? Domba tadi hilang. Terangkat. Oh. Akhirnya apa kata Nabi Adam alaihissalam? Berarti yang berhak memilih iklima adalah Habil. Oh. Nggak terima si Kabil atau Kobil, nggak terima dia. Loh, dia. Kawan kembarku kok aku harus nikah sama yang lain? Karena apa? Dari mulai mereka beranjak dewasa, udah mulai ada rasa senang dia sama adik kembarnya. Udah tertarik dia sama adik kembarnya. Apa yang dia lakukan itu yang atau bilang tadi apa terjadi? Terjadilah pembunuhan. Pembunuhan. Oke, singkat cerita pembunuhan ini tidak kita langsung kembali. Iya. Yang Ustadz tanya sekarang atau kan terakhir matilah Habil tuh. Dibunuh dia. Nah, cuma yang ingin Ustadz tahu tentang pengetahuan Ato. Ustadz tahu atau membaca. Iya. Tapi kalau ada yang nggak lurus saya kita luruskan. Bagaimana dia tahu cara menguburkan si Habil tadi. Padahal waktu itu kan nggak ada pembunuhan pertama pembunuhan itu. Tapi bagaimana cara menanamnya? Iya. Bagaimana caranya gitu. Rupanya pengetahuan atau begini. Gimana itu? Adalah burung begaduh ini di atas. Burung apalah namanya? Burung gagak lah. Taruhlah kata burung gagak. Mati satu. Burung. Datang burung itu diambil pakai kakinya dikais-kaisnya gini. Apa tuh kaiskannya? Tanah tadi. Tanah tadi kais-kais sampai kayak dikuburnya dia punya. Iya. Kayak digalinya. Digalinya lah tanah tadi pakai buku dia tuh kan. Udah gitu ditolakkannya ke dalam, Tariknya pakai mulut. Ditarik pakai mulut masuklah ke dalam, ditimbunnya lagi gitu. Ditengoklah sama siapa tadi. Sama si Kabil. Gitu rupanya cara. Makanya itulah cara pertama bagaimana cara menguburkan jenazah. Walaupun enggak lah se-ekstrim itu. Kalau sekarang kan ada prosedurnya tuh. Kita ulangi kan ada fardu kifayah. Pertama dia apa itu? Fardu kifayah dimandikan. Kemudian dikafani, disolatkan dan diantar ke dikuburkan tuh. Tapi dikuburkan. Dan nggak boleh kita katakan mandi. Nggak boleh tuh, harus bahasanya dimandikan. Atau pikirlah, sempatlah jenazah mandi sendiri. Iya, yang dimandikan memang orang tak ada bisa apa-apa lagi. Kalau misalkan dia mandi sendiri, menurut Ato ada nggak lagi orang yang datang takziah? Berlarian lah. Ato lah mungkin orang yang pertama yang lari ya. Bang langgang. Kalau bisa pohon kapan manjat pohon jadi pandai ya kan ketakutan ya. Jadi itulah cerita. Jadi kisah-kisah itu dinukilkan di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya itu tuh. Coba Ato yang tahu sedikit. Ya Ustaz kan pengen juga. Ato ini kadang-kadang pernah nggak tahu apa yang Ato ketahui tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan cerita juga tentang kisah-kisah. Nabi Yusuf itu paling cantik, terganteng kali. Ya bayangkanlah, kan waktu dia dipitnah dipitnah dengan istrinya Zulaikha dengan istrinya Kitir ya. Raja tadi kan gitu. Waktu dia dipitnah tadi, padahal bukan dia yang mengapai bajunya, perempuan tadi narik, tapi karena katanya sebab dia istri raja, mana mula mungkin mau ngaku gitu aja, tetap dia salah kan gitu. Akhirnya dia masuk penjara. Tapi walaupun demikian karena dia bisa mentakwilkan mimpi, dia bisa mengartikan mimpi, akhirnya dia kembali, malah dia yang menguasai daerah itu. Nah, yang luar biasanya dari cerita-cerita tentang Nabi Yusuf alaihissalam ini adalah bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya ganteng, tapi baik budinya luar biasa. Itu kan mereka 11 satu keluarga. 9 diantaranya menyakitinya. Dia tak ada aja yang senang. Tidak ada. Orang itu berusaha untuk memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam satu perigi atau sumur. Untunglah dia diselamatkan oleh orang yang sedang dalam perjalanan. Diselamatkan dia dan pada akhirnya singkat cerita, akhirnya dia jadi penguasa. Tapi setelah dia jadi penguasa, dia memanggil kembali saudara-saudaranya untuk berkumpul dengan dia. Saking sedihnya bapaknya Nabi Yakub. Nabi Yusuf ini kan bapaknya Nabi Yakub. Saking sedihnya dia terakhir bapak Nabi Yusuf alaihissalam ini mengalami kebutaan. Tak dapat melihat. Tapi di salah satu riwayat, nanti kita kurang tahu jelas pasti, khawatir nanti ada kesalahan. Terakhir jumpa kembali kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub kembali bisa dapat melihat seperti semua. Jadi kan begitu dari cerita Nabi Yusuf dari Zulaikha yang mau
karena dia tertarik kali dengan Nabi Yusuf, kan gitu. Jadi akhirnya masyarakat tadi mengunjung-unjung dia lah, yang sebaya dengan wanita-wanita itu perempuan, perempuan apa dengan suami begini, gatal gini macam-macam lah kata. Betul. Apa kata dia? Kayak gini aja. Kalian nggak usah terlalu buruk sangka kali kepadaku. Kalian nggak tahu siapa Yusuf itu. Kata dia. Kenapa gitu? Ya nanti ku hadirkan di depan kalian. Ku hadirkan di depan kalian. Coba kalian lihat ya macam mana. Jadi kemudian sedang motong bawang. Yang ngejek-ngejek tadi motong bawang. Kemudian Nabi Yusuf lewat. Habis tangannya terpotong. Bukan bawang. Bawang dipotong tangannya diri sendiri. Kenapa? Baru kalian tahu kan. Begitulah kegantengan Nabi Yusuf. Makanya sebagai wanita pun ya harus pandai jaga lisan. Karena kadang-kadang ya bukan apa ya, memang tidak semua. Kadang-kadang wanita ini bisa kadang-kadang dia asal keluar, asal sebut bisa nih. Ada nggak kisah-kisah tentang itu? Atau kadang-kadang karena gini tuh, kita cerita gini kalau serius sekali pun nanti orang dengar ya, atau kok kali ini serius sekali macam baru masuk Islam aja. Jadi ada lah ini cerita suami istri juga ini. Ini anekdot aja ya. Ini anekdot ya, bukan dari kisah Nabi. Bukan kisah Nabi. Bukan kisah Al-Quran. Enggak. Ini cerita di luar itu lah tadi kan. Mana itu? Jadi buka adu aja tiap hari ini laki-laki sama suami sama istri tadi. Penyebabnya diantaranya ada aja lah penyebab gara-gara penyebab si bising yang bising tentu si perempuan tadi ada aja permintaannya yang tak cocok lah begini-gini. Jadi akhirnya timbul aja jelek si laki-laki tadi. Bakal terjadi hal-hal yang kayak Nabi anak-anak Adam. Seperti contoh macam itu. Kok gini kali aku sanggup kali aku menerima biniku dia. Udahlah punya akal dia. Wajarlah dia belanja dulu ke Ramayana. Misalnya lah, ke mall lah dia ajak. Udah ada mall waktu itu ya? Belum. Ke satu tempat lah, tempat belanja. Pajak lah, pasar. Terus? Jadi dibawanya berjalan yuk. Abang ingin membelikan kau pakaian ini, artinya orang permintaannya aja begitu. Udah, yuk abang ajak kau. Tapi berjalan lah kita. Waktu itu kan angkot nggak ada. Nggak ada ya? Yang ada unta. Jadi waktu itu belum naik angkot? Belum. Masih naik unta ya? Itu mesin dorong aja. Antuk sempat naik unta ya? Enggak. Atau unta-untaan. Terus? Jadi dibawanya, tapi heran juga istrinya ini arah ke pajak ini kok arahnya kemari kan gitu. Udahlah ayo aja dari sini dia motong cepat katanya. Jalan motong. Berarti lewat tempat sunyi. Tempat sunyi lah ini. Dia udah enggak enak juga hatinya. Apa ini kata. Kemudian singkat cerita begitu dekat lah dengan sumur. Untuk tempat minum. Sumur tua? Sumur tua. Bukan tempat minum ya? Bukan, sumur tua lah. Udah enggak digunakan masyarakat lagi. Bertahun-tahun lah mungkin enggak digunakan. Betul. Jadi begitu lewat sampai situ, pas lewat ditolak kan ke dalam. Astagfirullah. Istrinya masuk ke dalam istrinya. Ke sumur yang sudah lama tidak dihuni. Betul. Kalaupun ada yang huni mungkin entah siapa lah itu. Mungkin orang halus lah itu. Orang halus ya. Ditolak kan ya ke dalam. Masuk. Waktu puang gitu kan. Mati enggak? Enggak ada cerita. Keluar jinnya. Enggak jin yang keluar. Yang di dalam keluar airnya. Oh, jinnya aja yang keluar. Yang begitu istri masuk, jin keluar. Jin yang keluar. Iya. Nah, terus ditanya ya. Loh, kok keluar kok? Kok keluar pula kau? Sementara istriku baru masukkan itu. Iya. Tak tahan aku bising kali. Merepet aja kerjanya kata. Aduh. Kata dia itulah aku tanggung setiap hari. Cerita ini sebenarnya cerita ini menginspirasi kita. Kalaupun kita bicara yang benar, nggak ada salahnya kalau banyak bicara. Kadang-kadang bergibah, ngomong ini kan ada bahas deh. Ngomong sana, ngomong sini, ngomong tentang omongan orang itu gibah. Gibah itu kayak makan bangkai itu. Memakan bangkainya saudaranya sendiri. Jadi pada cerita kita tadi kita sampaikan bahwasanya ini maksudnya kalaupun kita berbicara katakanlah yang baik. Kulil haqqo, katakanlah yang baik. Atau mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairon aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka dia akan berkata yang baik, kalau enggak lebih baik dia diam. Jadi diam itu emas. Ini yang maksud dengan diam itu emas, bukan diam itu emas semuanya diam. Guru nanya, siapa nama presiden Indonesia? Diam. Siapa nama wakil presiden Indonesia? Diam dia. Kok diam kau? Ya kata orang diam itu emas. Bukan itu. Berarti salah arti. Begitu, kan gitu. Jadi balik lagi apa yang kita sampaikan tadi itu, bahwasanya Al-Quran itu ada juga kisah-kisah. Bukan kisah itu aja, banyak kan? Kisah Nabi Ayub. Gimana menderitanya Nabi Ayub itu? Berapa tahun dia sakit. Kemudian kita berbicara lagi tentang
nabi-nabi yang lain yang justru malah anak dan istrinya yang berkhianat. Anak dan istrinya nggak mau ikut. Ingat Nabi apa? Nuh. Nabi Nuh Yang mungkin banjir besar itu kan. Iya. Katanya naik, ayo mari ke kapal. Nggak Selamat kita mau. mau, itulah membangkangnya tadi dia. Malah yang amat sangat parahnya di kaumnya itu rata-rata mereka itu yang laki-lakinya penganut gays. Oh, Gay. Iya. Mereka Iya, suka betul. sama Iya, satu jenis. Maka datang malaikat menyamar. Maka kena ajab lah mereka. Itu Satu di antaranya ajabnya itu Nabi Nuh alaihissalam diminta untuk membuat satu kapal atau perahu. Mereka semua berada yang beriman naik ke sana. Istrimu tak mau ya? Tak mau. Sampai istrinya. dinukilkan di dalam Al-Quran. Kan ada dua. Masalul ladzi orang-orang permisalan bagi orang-orang yang beriman itu ada. Ya. Nah, permisalan orang-orang yang kafir itu ada. Yang beriman justru permisalan itu adalah istri Fir'aun. Oh. Iya. Istri Fir'aun, idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku surga katanya. Padahal suaminya Fir'aun. Padahal suaminya Tuhan Iya, katanya. iya, Nggak ana bisa bangun. rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang maha tinggi. Sementara istrinya adalah istri yang solehah. Luar biasa. Bertentangan. Nah, cuma pada masa itu jangan dilihat, loh, kok boleh ya agama lain dengan agama ini? Hukum di satu nabi itu berbeda-beda walaupun semuanya disebut dengan agama Islam. Hukumnya boleh, misalnya di masa Nabi Isa hukumnya berbeda. Akan tetapi di masa kita Nabi Muhammad SAW, kita umat Nabi Muhammad, kita tentu mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu semua kisah dan itu semua dinukilkan di dalam Al-Quran dan nggak boleh kita abaikan. Semuanya ada tentang kisah-kisah itu. Apalagi Atuk yang tahu tentang jadi kisah? maksud Atuk gini, dari cerita kisah Zulaikha tadi itulah. Oh, Zulaikha, iya. Diminta kepada semua netizen, kalau ada sesuatu hal yang terjadi, jangan kita langsung mengecap dia tuh yang bersalah. Seharusnya kita selidiki dulu lah. Tapi akhirnya sudah dijelaskan oleh Zulaikha, akhirnya mengangguk semua orang itu kan. Betul apa kata Zulaikha rupanya? Memang agak begitu. Iya. Artinya apa? Di dalam agama juga ada namanya check and recheck. Cross check, dicek dulu, dicek ulang, dan cek untuk yang lain. Di dalam Islam namanya tabayun. Ini dengar sesuatu nggak boleh kita terima bulat-bulat, kita harus ada tabayun. Kita tanya kebenarannya, kita tanya kesohihannya, barulah kita bisa mengambil kesimpulan. Itu pun kalau yang baik kita ceritakan, tetap gibah namanya. Hati-hati. Tapi beginilah apalagi yang maksudnya kalau sesuatu yang benar kita sampaikan walaupun dia salah, itu jatuhnya gibah. Kalau misalnya kita sampaikan sesuatu ternyata salah, justru itu namanya fitnah tuh. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Beginilah Ustaz, kan adalah ini istri orang lah semuanya. Dia bertengkar dengan keluarganya di rumah. Datanglah kepada kita kan gitu, mengadu. Iya. Jadi sebenarnya kita percaya begitu penuh sama dia. Boleh. Itu kalau kita mendengar dia aja. Tapi kalau kita dengar pula dari suami bagaimana? Beda. Itu makanya itu namanya tabayun. Kan udah banyak contoh kita keluarga-keluarga juga kan datang sama kita. Nanti kita datang sana. Tanya, nggak ada, nggak betul tuh, nggak kayak gitu, Ustaz. Yang benar adalah gini. Itulah di dalam Islam disebut dengan tabayun, dan itu cerita tentang hukum. Nah, bercerita tentang hukum termasuklah satu dari rangkaian Al-Quran tadi. Pertama tadi ada tentang akidah. Kemudian ada tentang ibadah, muamalah, kisah, hukum. Baru terakhir tentang kisah. Sempurna Al-Quran itu tuh. Tapi kok kadang kita malas baca ya. Betul. Dari dulu Sabi Hisma terus. Coba banyak membaca, banyak dapat gitu. Nanti ada keinginan, makanya mungkin tadi sedikit kan dijelaskan juga waktu khutbah Jumat, bahwasanya maunya ada peningkatan. Baca Al-Quran, diperbaiki bacaannya, ditambah ayatnya, ditambah suratnya. Kalaupun akidah kita luruskan. Jangan pernah lagi kita mengatakan bahwasanya kalau nggak ada dia aku mati dan sebagainya. Semua itu kan adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tuh? Kisah-kisah lain yang pernah Atuk dengar? Berapa sebenarnya kalau kita menceritakan kisah-kisah para nabi dulu banyak kali. Kalau kita ya. buat tadi konten kita nggak muat gitu. Belum cerita Nabi Musa. Nabi Musa dengan Firaun. Apalagi Nabi Isa. Nah, kemudian nabi ada beberapa nabi kayak Nabi Musa, malah Nabi Musa ngomongnya nggak lancar. Apa namanya itu ya? Pokoknya agak-agak celat. Tapi dia selalu berdoa. Doa yang sering diungkapkan dulu oleh ustadz kita,
Ustaz Mayurudin Salim. Robbi srohli sodri wa yassirli amri walul uqdatam min yafqahu qawli. Tetap dia doakan, ya Allah berikan aku kemudahan untuk berkomunikasi. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari nggak gampang ngomong ini. Iya, bisa nanti dari hati ini baca memang betul. Seperti itu. Mudahkan mulutku untuk bisa menyampaikan sesuatu pada orang lain. Nabi Musa udah, Isa udah, Harun, Ishak, termasuklah waktu pelajaran Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir merusak kapal anak yatim? Ini bocor-bocor. Tadi sudah dikatakan dia, kalau kau ikut aku kau nggak sanggup. Kenapa? Aku kan nabi, gitu lah kira-kira. Ada anak kecil dibunuh. Rupanya anak kecil tadi kalau dewasa dia jadi orang yang ini. Jadi semuanya ada hikmahnya dari kita. Jadi semua itu kisah. Termasuklah kisah pembunuhan tadi tentang dua pasang anak Nabi Adam alaihissalam, dan itulah proses pertama terjadinya pembunuhan di atas dunia ini. Jadi apapun yang kejadian sekarang ini, sebenarnya dunia udah mencatat sejarah. Sebelum kejadian sekarang, dulu udah terjadi. Dan di Al-Quran ada. Ada lengkap semua. Itu kalau kita pikir-pikir, kok tahu Al-Qurannya? Apa yang nggak tahu? Allah yang bilang, Allah yang berfirman, Allah yang menciptakan, Allah membilangkan sesuatu hanya bilang apa? Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kan gitu. Jadi kita harus percaya dan yakin, akidah kita kuatkan bahwasanya segala sesuatu itu ketentuan kepastian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa netizen kami bicara tentang kejadian-kejadian zaman Nabi begini? Karena ini kan Jumat berkah. Betul. Gitu. Kalau di hari Jumat ini konten kami seperti ini. Ya, tapi besok kita rubah lagi. Mungkin ada yang canda-canda kan gitu. Udah mungkin sampai di situ aja yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi Ustaz minta kepada kita semua, kalaulah ada nanti pertanyaan-pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Mana yang bisa kita jawab. Dan apabila kita tidak bisa jawab, sebenarnya kalau kita katakan kami tidak tahu jawabannya, itu sebenarnya pada hakikat adalah sebuah jawaban dari kami, karena kami adalah manusia yang mengalami memiliki kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Demikian saja. Selamat bersyukur, tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen.